Akan tetapi dari sisi spiritualnya, dapat saya katakan bahwa memang ada sejumlah hal yang dapat menyumbat rezeki kita. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kita semua tahu bahwa hidup itu bagaikan roda. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya juga kita di atas. Ada kalanya rezeki kita berlimpah, ada kalanya juga kita harus bisa bijak dan berhemat. Belakangan ini sering sekali saya mendapatkan pertanyaan dari mereka yang saat ini sedang merasa bahwa kondisi keuangannya tidak selancar dulu lagi. Pertanyaan itu adalah soal kenapa? Kenapa rezeki tidak seperti biasanya? Kenapa menurun belakangan ini? Dari sudut pandang ekonomi atau bisnis, ini merupakan sesuatu yang wajar. Bisa jadi karena situasi resesi, karena krisis, karena persaingan, atau karena perubahan zaman. Akan tetapi dari sisi spiritualnya, dapat saya katakan bahwa memang ada sejumlah hal yang dapat menyumbat rezeki kita. Hal-hal ini bisa dibilang sederhana, sepele, tapi tanpa kita sadari berdampak sangat besar bagi kehidupan kita. Karena hal-hal yang sering kita anggap sepele ini secara langsung akan mengundang energi negatif. Selubung energi negatif yang terlanjur pekat dan gelap akan menjadikan peruntungan hidup Anda menjadi buruk. Nah, apa saja perkara yang dapat menyumbat rezeki ini? Yang pertama, akan menyumbat rezeki kita bila kita terlalu sibuk dengan aib orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, padahal kekurangan dan kesalahan kita sendiri segunung banyaknya. Daripada waktu Anda buang untuk bergunjing, lebih baik digunakan untuk menyibukkan diri dalam hal-hal yang lebih positif, perbaiki diri kita, naikkan nilai kita, sehingga kita tidak lagi sempat mengurusi ataupun membicarakan kehidupan orang lain. Itu yang pertama. Adapun perkara kedua, yang berpotensi menjadikan rezeki kita seret adalah karena kita sulit menerima nasihat. Kadang kita tahu bahwa apa yang disampaikan orang kepada kita adalah benar, tetapi kita terlalu angkuh dan sombong untuk menerima masukan tersebut. Kadang juga kita merasa bahwa nasihat itu cuma ada untuk didengar, tapi bukan untuk diterima ataupun dilaksanakan. Sedangkan perkara ketiga, yang akan menyumbat rezeki kita adalah perasaan cinta mati pada dunia. Padahal hidup kita di dunia hanya sementara, tetapi kita begitu menggilai harta duniawi. Bahkan amal pun hanya dilakukan sebagai pencitraan saja. Bersedekah sengaja dilakukan secara terang-terangan, di depan banyak orang, semata-mata untuk mendapatkan pengakuan sesama manusia. Lanjut ke perkara keempat yang menjadikan rezeki kita terhambat, yaitu tidak adanya rasa malu. Karena tidak ada rasa malu, maka banyak dari kita tega melakukan korupsi, merampok, seakan-akan hal semacam ini adalah wajar dan biasa saja untuk dilakukan. Kemudian perkara kelima adalah angan-angan yang terlalu panjang. Akan menghambat rezeki kita sendiri bila kita terlalu banyak melamun, menghayal jauh di luar jangkauan, tetapi tanpa ada upaya apapun untuk mencapainya. Ini adalah karakter orang malas, tidak suka bekerja keras, lebih suka terlena dan semakin menjauh dari realita. Adapun satu lagi, perkara yang tanpa kita sadari akan menyumbat rezeki kita adalah tidak adanya keinginan untuk belajar dari masa lalu. Semua orang pernah berbuat salah, termasuk kita. Mestinya bila berbuat salah, kita harus siap mengakui dan belajar dari kesalahan tersebut. Sehingga kedepannya nanti, kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Bukan malah terus-terusan melakukan kesalahan yang sama, hanya karena kita sudah terbuai dalam nikmatnya. Kurang lebih seperti itulah 6 perkara yang tanpa kita sadari menjadikan rezeki kita tersumbat energi negatif. Kalau sudah begini lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar rezeki kembali lancar? Yang perlu kita lakukan tentu adalah menghilangkan terlebih dulu selubung energi negatif tersebut. Caranya adalah dengan diruat. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan atau dibersihkan dari hawa buruk yang menyebabkan nasib buruk pula. Ruatan bisa dilakukan dengan menggunakan garam pengruat. Garam ini setelah diritualkan secara khusus sesuai nama dan tanggal lahir Anda, cukup Anda campurkan ke dalam air dan gunakan untuk mandi. Fungsinya untuk membersihkan selubung energi negatif itu tadi, agar hawa buruknya hilang, dan atas izin Tuhan, peruntungan hidup akan membaik secara perlahan. Untuk mendapatkan garam pengruat ini sendiri, caranya bagaimana?
Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda, kemudian sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan garam ruwatan agar dapat dibantu untuk proses selanjutnya. Proses ruwatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja, dari latar belakang keyakinan manapun. Harapan saya semoga menjadikan berkah serta manfaat untuk Anda. Akhir kata, terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam rahayu.